Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wulandari dengan NIM 108276025, prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada video ini saya akan membahas hasil analisis dari makalah yang berjudul Analisis dan Optimalisasi Sistem Logistik Rumah Sakit dalam Mengatasi Stock Out dan Pemborosan Persediaan. Sistem logistik rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Namun, pada kenyataannya, masih banyak rumah sakit di Indonesia yang menghadapi berbagai permasalahan logistik, seperti kekosongan stok obat atau stock out, keterlambatan pengadaan, penumpukan obat hingga kadaluarsa, serta pemborosan anggaran. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan baik, maka pelayanan kepada pasien dapat terganggu, bahkan dapat meningkatkan resiko terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, video ini bertujuan untuk menganalisis sistem logistik rumah sakit menggunakan beberapa indikator seperti ABC-FAN, Stock Out Rate, Inventory Turnover Ratio atau ITR, Waste Ratio, serta akurasi stok. Kemudian, menyusun rekomendasi perbaikan yang efektif. Berdasarkan analisis terhadap data logistik rumah sakit, diperoleh beberapa temuan penting. Yang pertama, ada analisis ABC dan FAN. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa kelompok A menyerap sekitar 75,14% nilai investasi, sehingga memerlukan pengawasan paling ketat. Sementara berdasarkan klasifikasi FAN, obat kategori esensial mendominasi sebesar 77,06%, sedangkan obat kategori vital harus selalu tersedia karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Yang kedua, ada stock out rate. Hasil perhitungannya menunjukkan stock out rate sebesar 1,9%. Meskipun tergolong cukup baik, kekosongan stok masih terjadi, terutama pada obat kategori vital, sehingga berpotensi menghambat pelayanan di IGD maupun di ICU. Penyebab utamanya meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan belum optimal, yang kedua, keterlambatan pengadaan, yang ketiga, distribusi yang kurang efektif, yang keempat, serta belum maksimalnya penerapan sistem FIFO dan FIFO. Permasalahan kekosongan stok obat esensial di IGD menunjukkan adanya gangguan pada sistem logistik obat. Kondisi ini sejalan dengan fenomena yang dilaporkan dalam manajemen logistik obat di instalasi farmasi rumah sakit Merdeka 2024 yang menyatakan bahwa ketersediaan obat sangat dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan, pengadaan, dan distribusi. Analisis penyebab menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan obat belum sepenuhnya berbasis pada data konsumsi real dan pola penyakit. Penelitian dalam jurnal analisis pengelolaan obat di instalasi farmasi RSUD Sayang Rakyat Makassar menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan dan perencanaan menjadi penyebab utama terjadinya kekosongan stok. Yang ketiga, ada Inventory Turnover Ratio atau ITR. Nilai ITR total sebesar 4,67, menunjukkan bahwa secara umum perputaran persediaan sudah cukup baik. Namun, pada kategori C masih ditemukan perputaran yang lambat, sehingga meningkatkan risiko penumpukan dan kadaluarsa obat. Keempat, ada waste ratio. Perhitungan menunjukkan waste ratio sebesar 7,5%. Artinya masih terdapat kerugian akibat obat rusak maupun kadaluarsa yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan, monitoring masa kadaluarsa, dan proses pemusnahan obat masih perlu diperbaiki. Permasalahan pemusnahan obat kadaluarsa di RSUD Muhammad Nasir Solo memperkuat temuan tersebut. Sistem pemusnahan belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas, belum adanya SOP yang jelas, serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses pemusnahan. Metode pemusnahan seperti pembuangan langsung ke TPA dan pembakaran terbuka tidak menjadi bagian dari sistem yang terstandar dan tidak memiliki dokumentasi resmi. Hal ini menyebabkan penumpukan obat kadaluarsa di unit farmasi sebelum dimusnahkan yang berkontribusi terhadap meningkatnya nilai waste ratio.
Risiko yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga potensi pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan obat apabila tidak dimusnahkan sesuai standar. Upaya penyelesaian permasalahan dilakukan melalui beberapa langkah perbaikan. Penyusunan SOP pemusnahan obat menjadi prioritas utama agar seluruh proses memiliki standar yang jelas dan terdokumentasi. Peningkatan koordinasi antar unit farmasi dan Keslink diperlukan untuk memastikan alur pemusnahan berjalan dengan efektif. Penyediaan fasilitas pemusnahan seperti insinerator atau kerjasama dengan pihak ketiga berizin dapat mengurangi penumpukan limbah obat. Peningkatan monitoring masa kadaluarsa melalui sistem PEVO perlu diterapkan secara konsisten untuk menekan jumlah obat yang terbuang. Analisis menunjukkan bahwa tingginya waste ratio 7,5% berkaitan erat dengan belum optimalnya sistem pemusnahan obat kadaluarsa. Perbaikan pada aspek manajemen limbah farmasi dan pengendalian stok akan berkontribusi langsung dalam menurunkan nilai waste ratio serta meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik rumah sakit. Kelima, ada akurasi stok. Akurasi stok mencapai 94,15%. Walaupun sudah cukup baik, angka tersebut masih berada di bawah kondisi ideal, yaitu mendekati 100%. Masih ditemukan selisih antara stok fisik dan data pada sistem akibat pencatatan manual dan belum optimalnya pemanfaatan SIM-RS. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kami menyusun rekomendasi menggunakan pendekatan SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Team-bound, agar setiap rekomendasi dapat diterapkan secara efektif di rumah sakit. Yang pertama ada spesifik. Rekomendasinya yang pertama yaitu memperbaiki perencanaan kebutuhan obat berdasarkan data konsumsi dan pola penyakit. Selain itu, rumah sakit perlu mengintegrasikan SIM-RS agar pencatatan stok dapat dilakukan secara real time, menyediakan buffer stok untuk obat vital di IGD dan ICU, serta menyusun SOP distribusi dan pemusnahan obat. Dengan langkah ini, ketersediaan obat dapat lebih terjamin, akurasi data meningkat, dan keselamatan pasien tetap terjaga. Yang kedua, ada measurable atau terukur. Keberhasilan program harus memiliki indikator yang jelas. Target yang ingin dicapai adalah menurunkan stok out-rate menjadi maksimal 1%, meningkatkan akurasi stok menjadi minimal 98%, menurunkan waste ratio menjadi maksimal 3%, serta memastikan kepatuhan pengguna SIM-RS mencapai 100%. Seluruh indikator tersebut dipantau melalui monitoring bulanan, audit stok mingguan, dan evaluasi berkala. Yang ketiga, ada achievable atau dapat dicapai. Rekomendasi ini realistis karena memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki rumah sakit. Implementasi dilakukan melalui pelatihan petugas farmasi mengenai penggunaan SIM-RS dan manajemen stok, koordinasi rutin antar unit, serta optimalisasi sistem yang telah tersedia tanpa mengganggu pelayanan pasien. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan rumah sakit. Yang keempat ada relevan. Rekomendasi yang diberikan selaras dengan tujuan utama rumah sakit, yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Selain menjaga ketersediaan obat, rekomendasi ini juga mendukung efisiensi anggaran, mengurangi pemborosan akibat obat kadaluarsa, serta membantu rumah sakit memenuhi standar akreditasi dan indikator mutu pelayanan. Yang kelima ada time bound atau batas waktu. Pelaksanaan rekomendasi direncanakan selama 6 hingga 12 bulan. Pada 3 bulan pertama dilakukan integrasi SIM-RS, penyusunan SOP, dan pelatihan petugas. Bulan keempat hingga ke-6 difokuskan pada monitoring dan evaluasi awal. Selanjutnya, bulan ke-7 hingga 12 dilakukan penyempurnaan sistem hingga seluruh target indikator dapat tercapai secara optimal. Sebagai kesimpulan, sistem logistik rumah sakit memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanan kesehatan. Permasalahan seperti stock out, pemborosan akibat obat kadaluarsa, dan ketidaksesuaian data stok masih menjadi perhatian. Melalui penerapan metode AB7,
safety stock, reorder point, FIFO, serta optimalisasi SIM-RS, rumah sakit dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik, sehingga pelayanan kepada pasien menjadi lebih berkualitas. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi masukan bagi rumah sakit dalam memperbaiki sistem logistik di masa mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.